Beberapa catatan penting disampaikan Dirlantas Polda Sumsel, Kombes Pol M. Pratama Adya Satra SIKSH saat sosialisasi e-tilang di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel, Kamis, tanggal 6 Januari tahun 2022. Selain e-tilang ini untuk mengurangi tindakan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, ada beberapa fungsi lain terutama untuk pengamanan Kota Palembang dan memantau pengendara yang nakal. Bahkan menurut Dirlantas, kamera ini akan menangkap dengan jelas bagi pria yang dalam tanda kutip membawa pasangan yang bukan istrinya. Tujuannya untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas, tapi hati-hati, kalau di dalam situ, mobil, bukan sama pasangannya, maka bisa kelihatan, apalagi mobil itu yang bawa suaminya, tetapi atas nama istrinya, dan melakukan pelanggaran, maka yang dipanggil adalah istrinya, terus bagaimana ternyata dalam gambar yang dilihat itu bukan dia. Kemudian bagi yang main HP atau lainnya akan ketahuan, ujar Kombes Pol M. Pratama Adya Satra SIKSH. Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari Ditlantas Polda Sumsel, maka ada sekitar 7.982 pelanggaran. Jika asumsi para pelanggar membayar semua, dengan besaran denda Rp100.000 hingga Rp200.000, maka jika 7.982 x Rp150.000, maka sekitar Rp1.1 miliar per hari. Seperti diketahui, e-tilang di Kota Palembang sudah berlaku, total per hari ada 7.982 pelanggaran yang terdata. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari e-tilang yakni 1. Surat konfirmasi bukan surat tilang. Pengendara yang menerima surat konfirmasi, maka yang bersangkutan akan memberikan klarifikasi apakah benar dia melanggar atau tidak. Jika tidak diklarifikasi, maka kendaraan yang bersangkutan akan diblokir. 2. Masa blokir berlaku pada hari 16 setelah tilang, artinya diberikan waktu selama 15 hari untuk memberikan klasifikasi. 3. Terdapat 9 titik kamera yang bersifat e-volis dan checkpoint. 4. Pelanggaran bisa dipantau operator. Selanjutnya ada 8 jenis pelanggaran. 1. Mengemudi tak wajar, artinya kecepatan tinggi, main ponsel dan lainnya. 2. Tidak mengenakan sabuk pengaman. 3. Tidak pakai helm atau standarisasi helm yang dipakai tidak sesuai. 4. Melanggar apil, alat pemberi isyarat lalu lintas. 5. Belok atau balik arah tidak sesuai rambu atau tanda. 6. Kendaraan melebihi muatan. 7. Melanggar rambu-rambu. 8. Melawan arah. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.